Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sidik Dwi Kuncoro. Saya mahasiswa Unindra, Universitas Indraprasta PGRI. NPM saya itu 2023333500889. Saya dari kelas RG. Saya di sini akan menjelaskan tentang session layer. Sebelum masuk ke session layer, saya akan memperlihatkan tentang OSI model. Seperti yang dilihat di PPT saya, itu ada 8 layer, yaitu adalah application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Di sini saya akan mengupas habis tentang session layer. Apa sih itu session layer? Session layer itu adalah salah satu lapisan dalam model OSI atau yang disebut dengan Open System Interconnection yang bertanggung jawab untuk membangun, memelihara, dan mengelola sesi komunikasi antar aplikasi untuk memastikan bahwa pertukaran data yang sedang berlangsung tetap terhubung dan tersinkronisasi. Lalu yang kedua itu ada fungsi session layer. Yang pertama itu inisialisasi dan terminasi, yang bertanggung jawab untuk memulai dan mengakhiri sesi komunikasi antara aplikasi dan menjaga konektivitas yang terjaga. Yang kedua ada pengelolaan session layer, berguna untuk menyimpan dan mengelola informasi konteks sesi seperti identitas pengguna dan status session untuk memastikan integritas proses komunikasi. Yang ketiga itu ada sinkronisasi dan pemulihan. Lapisan ini untuk menjamin sinkronisasi data antar aplikasi dan memungkinkan pemulihan sesi jika terjadi kegagalan. Lalu yang keempat ada keamanan session layer. Lapisan ini tuh menyediakan mekanisme keamanan seperti autentikasi pengguna dan enkripsi data untuk melindungi komunikasi antar aplikasi. Lalu yang ketiga itu ada protokol session layer. Protokol komunikasi itu yang pertama. Lapisan ini tuh menggunakan protokol komunikasi untuk mengatur dan mengelola sesi antara aplikasi atau perangkat untuk memastikan komunikasi ini berjalan lancar dan terstruktur. Lalu yang kedua itu ada negosiasi dan sinkronisasi. Protokol session ini mengatur proses negosiasi untuk memulai, mempertahankan, dan mengakhiri sesi untuk mencakup sinkronisasi data dan kontrol aliran komunikasi. Lalu yang ketiga itu ada identifikasi. Pada setiap session ini diberi identitas unik untuk melacak dan mengidentifikasi sesi yang sedang berlangsung, guna untuk tetap menjaga integritas dan keamanan komunikasi. Lalu bisa dilihat contoh implementasi protokol yang ada di slide PowerPoint saya. Dilihat ada komputer A dan B. Bisa dilihat dia akan mengirim file komputer A dengan komputer B. Yang pertama itu dia mengirim lewat application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Begitu keluar akan lewat physical, lalu menerima juga lewat physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Begitulah ketika kita mengirim file lewat PC ke PC. Lalu ada beberapa juga contoh protokol session layer. Itu ada SSH, Secure Shell. Lalu ada Remote Desktop Protocol, itu adalah RDP, dan Session Initiation Protocol atau SIP. Masing-masing protokol ini memiliki fitur dan fungsionalitas yang berbeda untuk mengelola koneksi sesi dalam jaringan. Seperti SSH, yaitu adalah protokol aman yang digunakan untuk melakukan akses jarak jauh dan tunneling. Sementara RDP digunakan untuk layanan desktop jarak jauh. Lalu ada SIP juga, itu adalah protokol signaling yang digunakan untuk memulai, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi multimedia seperti panggilan suara dan video.
Lalu 4, proses mensinkronisasi, yaitu yang pertama, sinkronisasi awal, proses menyeimbangkan dan menyamakan status sesi pada kedua ujung komunikasi, yaitu seperti mengirim tanda terima dan mensinkronkan nomor urut paket. Lalu nomor 2 ada sinkronisasi kembali, yaitu adalah memulihkan sinkronisasi sesi yang hilang akibat gangguan koneksi dengan cara mengembalikan ke titik terakhir yang terhubung sebelum terputus. Lalu yang ketiga itu ada pemeliharaan session, yaitu menjaga agar session ini tetap aktif dan berfungsi dengan baik, seperti mengirimkan pesan ping secara berkala untuk memastikan koneksi masih terjaga. Lalu ada contoh implementasi sinkronisasi, yaitu bisa dilihat di PPT-nya. Itu ada 2 PC dan 2 modem memakai kabel RS232. Bisa dilihat ia sedang mengirim file lewat modem ke PC. Lanjut, lalu ada 5 pengelolaan session layer. Yang pertama, inisiasi session. Session ini dimulai saat pengguna memulai koneksi dengan aplikasi atau server. Proses ini mencakup pertukaran informasi autentikasi dan identifikasi sesi. Lalu yang kedua itu identifikasi session. Setiap sesi itu diberikan ID unik untuk memudahkan pelacakan dan pengelolaan. ID sesi ini disimpan di sisi server dan dikirimkan ke klien. Yang ketiga itu melakukan pembaruan session. Selama sesi ini berlangsung, informasi sesi ini dapat diperbarui untuk mencerminkan perubahan status pengguna atau aplikasi. Yang keempat itu ada terminasi session. Sesi ini itu dapat diakhiri melalui tindakan eksplisit pengguna sendiri, yaitu seperti logout atau logout secara otomatis berdasarkan waktu atau kondisi tertentu. Yang keenam itu ada pemulihan sesi, yaitu menyimpan session. Yang pertama, berguna untuk pengguna yang berakhir informasi sesinya harus disimpan dengan aman agar dapat dipulihkan nanti. Lalu 2, identifikasi. Saat pengguna login kembali itu, sistem harus dapat mengidentifikasi sesi yang sesuai dan memulihkan dengan cepat. Yang ketiga, perbaikan. Proses ini harus berjalan dengan lancar, memastikan pengguna dapat melanjutkan aktivitas mereka tanpa gangguan. Yang ketujuh, keamanan session layer. 1. Autentikasi. Lapisan ini tuh bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas pengguna, memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses sesi yang sedang berlangsung. Yang kedua itu ada enkripsi. Lapisan ini itu mengenkripsi komunikasi antara klien dan server guna melindungi data sensitif dari penyadapan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga itu ada kontrol akses. Lapisan ini mengatur dan membatasi akses ke sumber daya berdasarkan hak dan izin pengguna, mencegah akses yang tidak sah atau terlarang. Yang kedelapan ada implementasi sesi. Yang pertama, implementasi server. Lapisan sesi ini diimplementasikan pada server melalui manajemen sesi yang efektif, seperti pengelolaan cookie dan token. Yang kedua ada implementasi klien. Pada implementasi klien ini, lapisan sesi ini dapat diimplementasikan melalui penggunaan fitur login, logout, dan manajemen sesi yang terintegrasi. Lalu yang ketiga itu ada komunikasi, yaitu mengimplementasikan lapisan sesi yang mencakup pemilihan protokol komunikasi yang sesuai seperti HTTP, WebSocket, atau protokol khusus. Lalu kesembilan, peran session layer dalam arsitektur jaringan. Session layer ini memainkan peran penting dalam arsitektur jaringan dengan menyediakan mekanisme untuk mengelola dan mempertahankan koneksi antar aplikasi. Lalu lapisan ini juga bertanggung jawab untuk memulai, memantau, dan mengakhiri sesi komunikasi, dan memastikan kesinambungan dan integritas data yang ditransfer. Lalu selain itu, lapisan sesi juga terlibat dalam sinkronisasi, pemulihan, dan keamanan sesi.
menjadikan elemen kunci dalam membangun aplikasi terdistribusi yang andal dan aman. Bisa dilihat contoh session layer dalam arsitektur jaringan dalam slide PPT saya. Itu adalah topologi jaringan. Arsitektur jaringan dapat diartikan sebagai rancangan arus komunikasi media elektronik. Lalu arsitektur jaringan juga merupakan himpunan layer dan protokol di mana layer itu bertujuan untuk menyediakan layanan kepada klien. Bisa dilihat kita memakai PC server, PC client, modem, wireless, dan berbahan Linux. Bisa dilihat dari keterangannya, web database itu adalah salah satu sistem yang digunakan menyimpan informasi, lalu bisa diakses melalui website. Yang kedua itu ada proxy server. Proxy server itu adalah server yang menyediakan suatu layanan untuk meneruskan setiap permintaan user kepada server lain yang terdapat di internet. Yang ketiga itu firewall. Ini itu digunakan sebagai sistem keamanan jaringan dalam komputer yang digunakan untuk melindungi dari beberapa serangan dari komputer luar seperti hacker dan lain-lain. Lalu yang keempat itu ada wireless. Itu adalah sebuah jaringan yang dapat digunakan teknologi nirkabel, yaitu menghubungkan teknologi suara maupun data dengan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti pengganti kabel. Yang ke-10, kelebihan session layer. 1. Manajemen yang efektif. Layer session ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap alur komunikasi seperti penentuan waktu, urutan, dan status sesi. Ini guna membantu meminimalkan kesalahan dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Lalu yang kedua itu keamanan yang terjamin. Layer sesi ini menyediakan mekanisme keamanan yang kuat untuk melindungi data dan mencegah akses yang tidak sah, guna membantu menjaga integritas dan kerahasiaan data yang ditransmisikan di dalam session layer ini. Lalu yang ketiga itu ada sinkronisasi yang cepat. Layer sesi ini memungkinkan sinkronisasi data dan informasi antara klien dan server, guna memastikan konsistensi data dan menghindari konflik atau kehilangan data. Lalu yang keempat itu di pemulihan sesi. Jika koneksi terputus, layar sesi ini dapat membantu memulihkan session yang terputus. Guna ini membantu menjaga kontinuitas komunikasi dan meminimalkan gangguan pada layanan. Yang ke-11 itu ada kelemahan session layer. Kompleksitas implementasi. Implementasi session layer itu sangat rumit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang protokol dan mekanisme sesi. Dibutuhkan keahlian khusus untuk mengelola dan memelihara sesi dengan efisien dan baik. Lalu yang kedua itu overheat. Session layer menambahkan overheat pada komunikasi karena memerlukan langkah-langkah tambahan untuk mengelola dan melacak sesi, guna untuk mempengaruhi kinerja aplikasi, terutama untuk aplikasi yang sensitif terhadap latency. Lalu ada beberapa contoh studi kasus yang ada di session layer. Itu ada aplikasi obrolan online seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, via Zoom, dan lain-lain, guna memanfaatkan layer session untuk mengelola sesi percakapan antar pengguna. Sesi ini memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan, bertukar file, dan melakukan panggilan suara atau video secara real time dengan menjaga koneksi tetap aktif selama durasi percakapan. Lalu kesimpulan dari saya itu, session layer ini memiliki peranan penting dalam komunikasi jaringan. Namun implementasinya itu memiliki pertukaran yang harus dipertimbangkan. Dalam memilih session layer ini, pertimbangkan faktor-faktor seperti kompleksitas, overheat kinerja, dan kebutuhan keamanan.
Untuk aplikasi yang membutuhkan alur komunikasi terstruktur dan keamanan yang tinggi, layer CC bisa menjadi solusi yang tepat. Namun untuk aplikasi dengan prioritas kinerja dan kemudahan implementasi, mungkin diperlukan pendekatan yang berbeda. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.